Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kembali Anda menyaksikan Sumatera Barat hari ini, Kamis 29 Februari 2024. Kali ini bersama saya Dodi Syaputra. Dan saya Lugiana Salsabila. Berbagai informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Harga beras di Kota Padang masih tinggi. Pedagang warung makanan minta pemerintah segera melakukan stabilisasi harga sembako. 4 kabupaten kota sudah menyelesaikan rekapitulasi suara. Kita ke informasi pertama, saudara. Jelang Ramadan, harga beras di Pasar Nanggalo, Kota Padang masih tinggi. Naiknya harga beras ini sudah terjadi sejak 1 minggu yang lalu. Kenaikan ini umumnya terjadi pada semua jenis beras seperti beras IR42, Anak Daro, dan Sokan Solo. Kurangnya pasokan beras di pasaran membuat harga beras kembali naik. Biasanya harga beras IR42 lokal asal Bum Turun dijual di harga Rp15.000 per kilogram. Saat ini naik menjadi Rp16.000 per kilogram atau Rp26.000 per gantang. Untuk beras Anak Daro dan Sokan Solo biasanya Rp16.000 per kilogram, naik menjadi Rp17.000 per kilogram atau Rp28.000 per gantang. Menurut salah seorang pedagang beras di Pasar Nanggalo, naiknya harga beras ini sudah terjadi sejak 1 minggu lalu dan umumnya naik Rp1.000 per kilogram. Naiknya harga beras ini juga berdampak terhadap menurunnya omset pedagang hingga 30%. Penurunan permintaan beras ini juga akan terjadi hingga bulan suci Ramadan. Harganya naik sekarang, Pak. Karena pasokannya kurang. Berapa harga sebelumnya harga 15 IR dan beras Solo? Kalau beras IR 15.000, Solo 16.000. 16.000 Iya, per kilo. Kalau per gantangnya? Per gantang 25. 25 yang IR. Yang IR dulu yang iya. Sekarang? 26. 26 mau naik 1.000. Iya. Kalau yang dengan beras Solo? Solo bisa 27, sekarang 28. Pedagang memperkirakan permintaan beras ini akan kembali meningkat usai bulan suci Ramadan dan harga beras juga diperkirakan akan masih tetap tinggi. Nurul Kalbi, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, pedagang kedai nasi mengharapkan pemerintah dapat menstabilkan harga jelang Ramadan. Hal ini dikarenakan mulai naiknya beberapa bahan pokok di pasaran. Naiknya harga beberapa kebutuhan pokok seperti beras, cabai, dan beberapa kebutuhan harian lainnya membuat pemilik kedai nasi kesulitan karena tidak bisa menaikkan harga jual. Karena jika dinaikkan, dikhawatirkan pelanggan jadi lari dan daya beli jadi menurun. Untuk itu dengan terpaksa pedagang kedai nasi mempertahankan harga dan tidak mengurangi porsi dengan risiko mengurangi keuntungan. Salah seorang pedagang kedai nasi di kawasan Nanggalo, Kota Padang mengaku tidak bisa menaikkan harga jual maupun mengurangi porsi untuk tetap mempertahankan pelanggan tetap. Dengan tidak menaikkan harga, ia terpaksa harus mengurangi keuntungan agar pelanggan tidak lari dan mengurangi daya beli. Dengan naiknya bahan-bahan pokok semuanya sangat menyulitkan bagi kami untuk menaikkan harga. Karena pertama yang kami layani adalah konsumen tetap kami yang terbiasa dengan harga pokok makan sekali makan itu 20.000, seporsi itu 20.000. Jadi dengan keadaan sekarang ini bahan pokok yang merangkak naik, apalagi menjelang bulan puasa, semuanya kebutuhan pokok naik sangat memberatkan. Dengan kondisi seperti itu ya kita pas-pasan saja. Dengan ya lepas makan aja lah gitu. Agar kondisi tidak semakin sulit, pedagang kedai nasi mengharapkan pemerintah segera menstabilkan harga karena bulan Ramadan semakin dekat. Nur Kalbi, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, pedagang Pasar Lama Lubuk Sikaping dan sejumlah pasar tradisional lainnya di Kabupaten Pasaman mengeluhkan naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai, bawang merah, dan lainnya. Kenaikan harga tersebut berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai berimbas kepada daya beli masyarakat di Kabupaten Pasaman. Lonjakan harga yang tidak menentu membuat para pedagang merugi.
Pembeli juga mulai mengurangi jumlah belanja dari biasanya. Menurut pedagang, rata-rata harga sembako saat ini naik, mulai dari beras, cabai merah, hingga sayur mayur. Bahkan kenaikan harga ada yang mencapai 2 kali lipat. Salah seorang pedagang pasar lama Lubuk Sikaping mengatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok sudah mulai dirasakan sejak sebulan terakhir. Bahkan saat ini harga cabai merah sudah mencapai Rp80.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp60.000. Sementara itu bawang merah dengan kualitas premium saat ini dijual Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga diduga akibat stok kebutuhan pokok yang mulai terbatas, seperti cabai dan bawang yang didatangkan dari luar Sumatera Barat. Sementara harga sayur mayur naik karena imbas erupsi Gunung Merapi. Pokoknya bahan-bahan pokok sebulan yang lewat mahal sadoyo. Harapan kita, Bu? Harapan kita apa? Di normalan balik seperti sebelum-sebelumnya. Nah, itu aja yang keinginan kami pedagang. Tolong diturunkan harga barang, harga sembako. Dengan kenaikan harga kok pengaruh nggak jauh Bali, Bu? Iyo, jauh pengaruhnya. Baca lah, memang jauh. 50% turun. Jual Bali, Bu ya? Jual Bali awak. Pedagang meminta pemerintah segera mengambil kebijakan terkait lonjakan harga tersebut sehingga tidak semakin memperburuk perekonomian masyarakat. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar TVRI Sumatera Barat melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Gunung Merapi kembali mengeluarkan erupsi pada Kamis pagi 29 Februari 2024. Kolom abu yang dikeluarkan masih berfluktuatif dari putih hingga kelabu. Sementara pos pengamat gunung api mencatat aktivitas magma yang masih dalam pergerakan menuju permukaan membuat erupsi akan terus terjadi. Dari hasil pantauan pos pengamat gunung api, pada Kamis 29 Februari tercatat terjadi erupsi sebanyak 3 kali dari pukul 00 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Dengan kolom abu berwarna putih dan ketinggian kolom abu tidak teramati. Rahmat Rifandi, petugas pos pengamat gunung api mengatakan, saat ini aktivitas magma masih mengalami pergerakan menuju permukaan, sehingga Merapi masih berpotensi untuk mengalami erupsi. Untuk kolom abu masih berfluktuatif, dari berwarna putih hingga kelabu gelap, tergantung material yang dikeluarkan. Namun saat ini abu berwarna putih yang mengandung sejumlah material air didominasi oleh hembusan. Sedangkan untuk erupsi berwarna kelabu membawa sejumlah material abu vulkanik. Telah terekam 3 kali letusan dan saya teramati karena tertutup oleh kabut dari pos pengamatan Merapi. Dari pergerakan magma, Merapi sekarang masih pada fase erupsi dan erupsinya dalam fase magmatik. Sehingga dengan tipe tersebut memungkinkan untuk adanya letusan-letusan yang akan datang. Jumlah erupsi saat ini bertambah menjadi sebanyak 199 dengan jumlah hembusan sebanyak 1942 kali. Dan Gunung Merapi masih berada di level 3 siaga, di mana masyarakat tetap harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Dari Kabupaten Agam, Jeffrey Wahyu di TVRI Sumatera Barat melaporkan. Reserse Narkoba Polres Pariaman menangkap 2 pengedar narkotika jenis sabu-sabu di kawasan Kelurahan Karanaur, Kecamatan Pariaman Tengah. Dari tangan kedua tersangka diamankan barang bukti sejumlah paket sedang sabu-sabu, bom, timbangan digital, dan telepon genggam. 2 orang diduga pengedar sekaligus pemakai narkotika jenis sabu-sabu berhasil ditangkap di kawasan Karanaur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. AFS 43 tahun tersangka merupakan residivis kasus yang sama dan HSD 24 tahun yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Anggota kepolisian berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pariaman mengamankan kedua tersangka bersama barang bukti narkoba. Kapolres Pariaman AKBP Adrianaldo Ademi mengatakan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait kedua pelaku yang sering melakukan transaksi narkoba di rumah pelaku. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan kedua tersangka tengah menyimpan barang terlarang tersebut. Mirisnya satu dari kedua tersangka merupakan seorang ibu rumah tangga. Dari penggeledahan yang dilakukan polisi ditemukan sejumlah barang bukti paket sedang sabu-sabu, bong, timbangan digital, dan telepon genggam. Kedua pelaku kini masih dalam pemeriksaan penyidik Satres Narkoba Polres Pariaman untuk mengungkap tersangka lain yang diduga ikut terlibat dalam kasus peredaran narkoba. Pelaku atau tersangkanya ada 2 orang yang di belakang, yang itu yang laki-laki inisial A
AT, kemudian yang perempuan HS. Itu berawal dari informasi masyarakat. Dari informasi masyarakat yang diterima oleh petugas Opsnal lapangan dari Sat Narkoba Polres Pariaman. Kemudian Opsnal melakukan lidik, laksanakan lidik, kemudian dengan langsung mendapatkan informasi bahwa pelaku tersebut juga merupakan seorang residivis kasus narkoba jenis sabu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dari Padang Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, Polresta Padang merangkap pelaku pencurian toko 10 TKP di sejumlah wilayah di Kota Padang. Mencoba melawan dan melarikan diri, pelaku diberikan tindakan tegas dan terukur di bagian kakinya. Pelaku berinisial I harus dilumpuhkan oleh petugas Satreskrim Polresta Padang karena mencoba melawan dan melarikan diri saat ditangkap di daerah Ranah, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Pelaku langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat dan digelandang ke Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan polisi, pelaku telah beraksi mencuri hampir di 10 TKP di Kota Padang dengan sasaran toko yang tutup pada malam hari. Dalam aksinya, pelaku menggasak sejumlah barang berharga berupa uang tunai serta barang elektronik. Barang curian dijual ke penadah di daerah Lubuk Begalung dan uang penjualan digunakan untuk membeli narkoba. Untuk tersangka sendiri sudah lebih dari 10 TKP. Modus secara diam-diam melihat orang atau ruko kosong, dan di situ tersangka melancarkan aksinya dengan cara merusak gembok. Bisa tersangka masuk ke dalam ruko tersebut. Itu barang yang diambil pelaku dan berhasil kita amankan. 1 unit TV LED 32 inch, dan untuk BBBB selanjutnya masih tahap pengembangan. Polisi masih melakukan pengembangan guna mencari barang bukti. Kini pelaku diamankan ke Polresta Padang dan terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Demikian laporan Redoja Yusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, diantaranya tentang rekapitulasi tingkat Kabupaten Pasaman ditargetkan selesai 3 hari. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta? Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang.
pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar Afrika. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih karena Anda masih bersama kami, Saudara. Kita ke informasi selanjutnya. 4 kabupaten kota di Sumatera Barat telah menyelesaikan rekapitulasi suara yang menyampaikan hasil perolehan suara kepada KPU Provinsi. Keempat daerah tersebut yakni Kota Padang Panjang, Payakumbuh, Sawah Lunto, dan Kabupaten Sijunjung. Pemilu 2024 masuk tahapan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten kota. Dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, 4 KPU di daerah telah menyelesaikan proses rekapitulasi suara, yakni KPU Kota Padang Panjang, Sawah Lunto, Payakumbuh, dan KPU Kabupaten Sijunjung. Hasil rekapitulasi suara keempat kabupaten kota tersebut telah disampaikan kepada KPU Provinsi, begitu juga dengan logistik pemilu. Ketua KPU Sumatera Barat, Surya Evi Trimen, mengatakan pihaknya melakukan monitoring selama rekapitulasi ke berbagai kabupaten kota untuk memastikan prosesnya berlangsung dengan kondusif. Dari 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat itu sudah selesai di 1 kabupaten dan di 3 kota, dan sudah disampaikan arus balik logistiknya ke KPU Provinsi Sumatera Barat. Yang sudah selesai itu Kabupaten Sijunjung, kemudian Kota Sawah Lunto, Kota Payakumbuh, dan Kota Padang Panjang. Dan sudah disampaikan terakhir semalam dari 3 kota dan 1 kabupaten itu logistik setelah mereka melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di masing-masing kabupaten kotanya. Sesuai jadwal, proses rekapitulasi dan penetapan harus dilaksanakan 20 hari setelah pemungutan suara. Sementara Surya Evi Trimen mengatakan selama proses rekapitulasi perolehan suara di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat berjalan dengan baik dan tidak ditemukan hal mendasar yang dinilai sebagai sebuah kesalahan. Novika Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kota Padang sudah memasuki hari kedua. Meski diwarnai dengan sanggahan dan masukan, KPU Kota Padang menargetkan proses rekapitulasi ini tuntas hingga 2 Maret 2024. KPU Kota Padang telah memulai rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara sejak 28 Februari 2024. Di hari pertama telah dibacakan perolehan suara di 2 kecamatan, yakni Lubuk Kilangan dan Kecamatan Padang Timur. Sedangkan di hari kedua ini, direncanakan pembacaan perolehan suara dari Kecamatan Padang Utara, Padang Selatan, Padang Barat, dan Kecamatan Lubuk Begalung. Ketua KPU Kota Padang, Riki Eka Putra, mengatakan meski pada hari pertama rekapitulasi sempat terjadi sanggahan, koreksi, perbaikan, dan masukan, tetapi pihaknya menargetkan bisa menuntaskan proses rekapitulasi perolehan suara pada 2 Maret nanti. Riki menilai koreksi dan masukan merupakan hal wajar, bahkan sudah sepatutnya terjadi di rapat pleno tersebut yang menunjukkan adanya validasi data yang dilakukan secara terbuka.
Rapat pleno terbuka, rekapitulasi hasil tingkat Kota Padang sudah masuk ke hari kedua. Di hari kedua ini kita berencana akan menuntaskan 4 sampai 6 kecamatan rekapitulasinya. Kemarin kita sudah membacakan 2 kecamatan. Target KPU Kota Padang di hari Sabtu, tepatnya di tanggal 2 Februari seluruh proses rekapitulasi ini tuntas di 2 Maret, hari Sabtu 2 Maret tuntas dilaksanakan untuk tingkat Kota Padang. Sementara itu, Bawaslu yang ikut mengawasi jalannya rekapitulasi minta pembacaan perolehan suara untuk Kecamatan Padang Timur kemarin ditunda hingga hari ini. Karena terjadi perbedaan jumlah suara antara Sirekap KPU dengan data yang dimiliki partai politik untuk perolehan suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota. Ada beberapa kemarin kan ada 2 kecamatan yaitu Padang Timur dan Lubuk Kilangan. Nah, Padang Timur sampai sekarang masih dipending karena ada perbedaan penjumlahan di beberapa partai, sehingga itu diminta kepada KPU untuk mengkoreksi. KPU sudah memerintahkan PPK-nya, PPK Padang Timur untuk mencari di mana ini kita minta secara rigid dan rinciannya di TPS mana yang bermasalah, sehingga penjumlahan itu ada beberapa partai yang suaranya berkurang dan juga ada yang berlebih. Tapi kemarin sudah disepakati baik oleh saksi parpol dan juga saksi dari paslon yang ada kemarin dan juga Bawaslu. Ini yang untuk Kecamatan Padang Timur ditunda dulu rekapitulasi hasil tingkat kotanya. Meski demikian, pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kota Padang hingga hari ini berjalan kondusif. Sedangkan bantahan dan sanggahan yang terjadi selama di ruang rapat pleno tersebut dinilai masih batas wajar. Novika Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Badan Saksi Pemilu Nasional atau BSPN PDIP Pasaman Barat menduga adanya upaya penggelembungan suara di beberapa TPS di wilayah Kecamatan Pasaman. Sementara itu, PPK Pasaman memastikan tidak ada kecurangan karena setiap tahapan disertai saksi dan diawasi penyelenggara. Sejumlah saksi dan Badan Saksi Pemilu Nasional BSPN PDIP menduga ada upaya penggelembungan suara di sejumlah TPS di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Mereka menilai data C1 salinan berbeda dengan data C pleno atau data dari KPPS dan rekapitulasi di PPK. PPK Kecamatan Pasaman memastikan tidak ada kecurangan atau penggelembungan suara karena setiap tingkatan dari KPPS hingga ke rekapitulasi kecamatan selalu diawasi saksi dan pengawas dari Bawaslu. Kepala BSPN PDIP Pasaman Barat Hasanuddin Lubis mengaku, berdasarkan data yang dimiliki dan sampel, BSPN terdapat perbedaan data dengan data yang ada di PPK Pasaman, seperti beberapa TPS di Nagari, Pinaga Awakunyang, dan Pinaga, serta Nagari lainnya. Berbeda data terjadi di perolehan suara partai dan DPRD Provinsi. Sampel yang kita ambil itu yang mendapatkan perbedaan itu ada di Kecamatan Pasaman, di Nagari Pinaga Aur Kuning, dan juga ada di Nagari Aur Kuning. Dengan sampel yang kita dapatkan itu ada terlihat terindikasi bahwasanya ada penggelembungan atau ada yang tidak sesuai antara C salinan dan C pleno yang ditampilkan. Sementara itu, Ketua PPK Pasaman Safendri memastikan tidak ada kecurangan. Proses dan penghitungan dari TPS hingga rekapitulasi di PPK dilakukan secara terbuka. Jika ada kendala dan temuan di lapangan, akan dilakukan perbaikan hingga di tingkat PPK. Ya, kami kan sebagai penyelenggara KPU sudah menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin. Di TPS sudah ada KPPS, sudah ada saksi, sudah ada pengawas. Jadi mungkin segala kecurangan mungkin bisa diminimalisir. Jadi sampai di kecamatan pun begitu. Pas rekap di kecamatan sudah ada saksi dari masing-masing partai, sudah ada pengawas, sudah dibuka secara detail, plano sudah dibuka, dibacakan. Mungkin isu-isu itu mungkin kami anggap berlebihan lah. Jadi tidak usah dibesar-besarkan itu. Ya, artinya belum bisa kita buktikan ada kecurangan ya waktu ya. Belum bisa. Jadi kan nanti kan kalau ada keberatan seperti menganggap itu kecurangan, kita bisa buktikan, kita bisa buka selebar-lebarnya bagaimana hasil pemungutan suara yang sebenarnya, hasil perolehan suara yang sebenarnya. Rekapitulasi di PPK Pasaman dimulai 17 Februari 2024. Rekapitulasi Kecamatan Pasaman merupakan kecamatan terakhir
dari 11 kecamatan di Pasaman Barat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pasaman menargetkan rekapitulasi tingkat kecamatan tuntas dalam 3 hari. Di hari pertama, progres rekapitulasi mencapai 5 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman. Tahapan pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Pasaman telah sampai ke tahap rekapitulasi tingkat kabupaten. Proses ini ditargetkan selesai dalam rentang waktu 3 hari yang telah dimulai sejak tanggal 28 Februari 2024. Hingga saat ini KPU Kabupaten Pasaman beserta jajaran masih berjibaku untuk menyelesaikan tahapan rekapitulasi dan mengusahakan dalam 1 hari bisa menuntaskan rekapitulasi untuk 5 kecamatan. Ketua KPU Kabupaten Pasaman Taufik mengatakan selama proses rekapitulasi tingkat kabupaten tidak ditemukan adanya kendala yang berarti, semua berjalan lancar. Target di hari pertama kita mampu menyelesaikan 5 kecamatan. Tentu hari ini dengan tinggal sisa kecamatannya, dan kita targetkan kalau semaksimal mungkin itu di 5 kecamatan, maka di hari terakhir kalau bisa di 2 kecamatan. KPU Kabupaten Pasaman memiliki tenggat waktu 7 hari untuk menuntaskan rekapitulasi tingkat kabupaten, yakni sampai tanggal 5 Maret 2024. Sama halnya dengan rekapitulasi tingkat kecamatan, KPU optimis rekapitulasi tingkat kabupaten juga bisa dituntaskan lebih awal. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, untuk mengetahui bagaimana proses rekapitulasi surat suara di tingkat Kabupaten Pasaman, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Sumatera Barat, Zulfikar di Kabupaten Pasaman. Assalamualaikum, selamat sore Zulfikar. Ya, sore Dodi. Ya, bisa dijelaskan bagaimana proses rekapitulasi yang telah memasuki hari kedua ini di Kabupaten Pasaman? Ya, baiklah, baik pemirsa. Untuk hari ini, itu hari kedua ya proses rekapitulasi tingkat kabupaten di Kabupaten Pasaman. Dan berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Di hari pertama rekapitulasi tingkat kabupaten itu jajaran KPU Kabupaten Pasaman berhasil menuntaskan itu 5 kecamatan ya untuk Kabupaten Pasaman sendiri. Kemudian untuk hari ini proses rekapitulasi itu sudah masuk di 8 kecamatan yang saat ini berlangsung di Tigonagari yang sedang berlangsung, dan sebentar lagi jajaran KPU juga akan melangsungkan proses rekapitulasi setelah istirahat salat asar. Begitu, Diki. Baik, apakah dari awal dimulainya proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pasaman ini dan hingga hari ini, apakah terdapat semacam masukan yang diberikan oleh masyarakat sendiri atau Bawaslu kepada KPU sendiri? Zulfikar. Ya. Hingga saat ini dan berdasarkan pantauan kita di lapangan, itu proses rekapitulasi tingkat kabupaten di Kabupaten Pasaman sendiri itu berjalan aman dan masukan juga tidak banyak ya. Cuma kendala yang ditemukan di lapangan palingan soal data jumlah DPT. Kemudian juga kemungkinan ada yang data antara jumlah perempuan dan laki-laki terbalik jumlahnya gitu. Mungkin itu dia. Baik, kalau bentuk pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri hingga saat ini bagaimana, Zulfikar? Ya, untuk pengamanan di sini juga standby jajaran dari kepolisian dan termasuk juga TNI dan Satpol PP yang berada di sekitar lokasi dan juga di dalam ruangan. Kemudian jajaran Bawaslu juga standby sejak awal rekapitulasi dari pagi hari sekitar jam 10 sampai jam 10 malam itu standby di lokasi ya. Mulai dari jajaran Bawaslu itu mulai dari komisioner, ketiga komisioner juga berada di lokasi dan diikuti juga oleh staf itu. Termasuk dari Panwascam juga ya sendiri dia. Baik, apakah terdapat nih kendala-kendala selama proses rekapitulasi? Tadi juga disebutkan bahwa terdapat ketimpangan hasil antara rekapitulasi surat suara dari pemilih perempuan dan juga laki-laki. Ya, maaf Dori. Ya, untuk kendalanya itu jumlah ya terbalik ya. Baik. Antara jumlah laki-laki dan perempuan gitu aja sebenarnya. Baik, Zulfikar.
apakah ini terhadap proses penghitungan dan juga penerimaan surat suara dari PPK sendiri sehingga timbulnya beberapa dugaan-dugaan yang dilontarkan oleh partai politik nih, seperti penggelembungan surat suara di beberapa TPS. Nah, ini bagaimana tindak lanjut dari KPU sendiri untuk mengantisipasi tidak terjadinya diskomunikasi antara KPU dan juga partai politik ini? Ya, untuk indikasi-indikasi yang mungkin ada ketimpangan ya, karena memang di jajaran pas ketika rekapitulasi tingkat kecamatan sudah diantisipasi ya dari jajaran PPK dan lainnya untuk bagaimana sih hitungan suara itu sendiri pasnya gitu. Sehingga untuk di rekapitulasi tingkat kabupaten itu tidak menimbulkan masalah yang begitu berarti ya, sehingga untuk proses rekapitulasi berjalan aman dan lancar. Baik, hingga hari kedua ini, apakah seluruh dari saksi, baik paslon, caleg, dan juga partai politik, apakah hadir dalam proses rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat kabupaten? Ya, pantauan kita untuk selain dari Bawaslu, itu jajaran PPK, Panwascam, dan termasuk juga saksi dari partai juga hadir ya, standby di lokasi selama proses rekapitulasi ini ya. Baik, Zulfikar, ini sampai kapan target penyelesaian dari hasil rekapitulasi yang akan diproses oleh KPU Kabupaten Pasaman ini? Ya, Dodi. Sampai kapan target rekapitulasi ini diselesaikan oleh KPU Kabupaten Pasaman? Kurang jelas ya. Baik, Zulfikar. Putus-putus, Dodi, bisa diulangin. Ya, sampai kapan target yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman terhadap hasil rekapitulasi ini? Oh ya, KPU sendiri itu menargetkan selesai rekapitulasi itu selama 3 hari, yang dimulai dari kemarin ya tanggal 28 Februari dan akan berakhir itu besok. Bahwa hingga saat ini hari kedua itu sudah 8 kecamatan yang jalan ya, dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman, dan KPU menargetkan 1 hari itu bisa selesai 5 kecamatan, sehingga untuk hari ketiga bisa rekapitulasi hanya untuk 2 kecamatan lagi targetnya ya. Baik, terima kasih Zulfikar atas informasinya. Ya. Baik, selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Dharmasraya sudah dimulai. KPU Kabupaten Dharmasraya menargetkan selesai selama 3 hari. Semuanya lagi-lagi Setelah rekapitulasi di 11 kecamatan Kabupaten Dharmasraya selesai Jumat kemarin, Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten Dharmasraya. Komisioner KPU Dharmasraya, France Putra mengatakan, rekapitulasi akan berlangsung selama 3 hari, dimulai dari kemarin hingga 1 Maret mendatang. Pola rekapitulasi tingkat Kabupaten Dharmasraya dilakukan secara acak per kecamatan dengan dapil yang berbeda. 1 hari 4 kecamatan dan hari terakhir 3 kecamatan. Kecamatan yang telah selesai direkap ulang yakni Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padanglawe, Koto Besar, dan Kecamatan Koto Salak. Hari ini sedang berlangsung rekapitulasi Kecamatan 9 Koto, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, dan Kecamatan Timpeh. Alhamdulillah hari ini kita akhir dan mudah-mudahan sampai di tanggal 1 juga aman dan itu semua. Ya, terkait partai politik yang hadir tadi itu juga ada yang dari saksi calon DPD, saksi paslon, dan juga beberapa partai politik yang hadir. Dan tentu kita melihat surat mandatnya. Jika surat mandatnya ada, tentu bisa terbolehkan masuk. Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu tingkat Kabupaten Dharmasraya ditargetkan selesai Jumat 1 Maret 2024. Pemenang atau hasil suara tertinggi calon legislatif DPRD Kabupaten Dharmasraya akan ditetapkan dan diumumkan pada sidang pleno KPU Kabupaten Dharmasraya. Dari Dharmasraya, Muhammad Didi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, Polres Payakumbuh mengawal proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum serentak tahun 2024. Rekapitulasi tingkat kota tersebut digelar KPU setelah dilakukannya rekapitulasi di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten 50 kota.
Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilu serentak tahun 2024 dihadiri seluruh PPK termasuk Bawaslu, saksi partai politik dan saksi calon presiden wakil presiden. Rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Payakumbuh digelar setelah sebelumnya 5 panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kota Payakumbuh menyelesaikan rekapitulasi tingkat kecamatan. Rekapitulasi tingkat kota digelar untuk mencocokkan hasil yang sudah direka pada tingkat kecamatan sehingga hasil per kecamatan sesuai dengan dapil masing-masing. Sementara Kapolres Payakumbuh menyebutkan proses rekapitulasi mendapat pengawalan ketat pihaknya untuk mengantisipasi gangguan. Pada hari ini kita melaksanakan daripada rapat sidang pleno di tingkat KPU Kota Payakumbuh. Ini adalah wujud kita antisipasi terhadap gangguan-gangguan Kamtibmas yang ada di wilayah kita, dan dalam pelaksanaan pengamanan pemilu 2024 ini kategori kita adalah kategori aman dan tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol. Rekapitulasi tingkat Kota Payakumbuh direncanakan selama 2 hari. Masing-masing PPK menyampaikan hasil perolehan suara pemilu. Hari pertama pembacaan rekapitulasi ditargetkan selesai 1 hari dan dilanjutkan dengan penandatanganan hasil rekapitulasi tingkat Kota Payakumbuh untuk dikirimkan ke KPU Provinsi Sumatera Barat. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, jajaran KPU Kabupaten Agam memberikan santunan kepada petugas ad hoc yang meninggal dan sakit selama bertugas. Hal ini sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah diatur dalam Peraturan Pemilu 2024. 7 petugas KPPS di Kabupaten Agam sakit selama bertugas pada pemilu 14 Februari 2024 lalu. Sementara 1 petugas PPS meninggal dunia. Zainal Abadi, Komisioner KPU Kabupaten Agam mengatakan pihaknya sangat memperhatikan petugas yang melaksanakan tugasnya sebagai ad hoc dari KPU. Petugas yang sakit mendapat kunjungan dan dukungan berupa santunan. Petugas yang meninggal mendapatkan santunan sebanyak 45 juta rupiah. Santunan tersebut sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dan diharapkan dapat meringankan duka dan kesedihan pihak keluarga yang ditinggalkan. Untuk meninggal dunia kita ada badan ad hoc PPS meninggal dunia itu 1 orang. Untuk KPPS itu yang kita dapatkan laporan dari lapangan ada 7 orang sakit saat bertugas. Jadi untuk KPPS itu yang laporan sampai hari ini itu berupa sakit, tidak ada yang meninggal dunia. Oke. Ya. Informasi ada santunan untuk petugas ini? Ya, sesuai dengan ketentuannya bahwa untuk santunan yang meninggal dunia sudah kita berikan. Zainal Abadi menambahkan pihaknya terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan jajaran ad hoc hingga pelaksanaan tahapan pemilu 2024 tuntas. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antara tentang petani refreshing tanaman palawija. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nampak kita sekali dah, Bu. Cincin penting dulu ya dah. Wih, sebenarnya santing kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok banget tuh. Pasunyo bulan pastan baru paling. Kini lah paling balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak
berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh, Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budi nyugol balik, mbak tuh Pak. Yo, ado pulo tuh ibu yang ndak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita, Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih karena Anda masih bersama kami, Saudara. Kerjasama pemerintah Kota Payakumbuh dan Pemko Padang terkait pembuangan sampah dari Payakumbuh akan berakhir awal Maret 2024. Mengatasi persoalan sampah, pemerintah Kota Payakumbuh mengajukan persetujuan pinjam pakai TPA Regional Payakumbuh yang sebelumnya mengalami longsor. Hingga saat ini persoalan pembuangan sampah masih menjadi kendala di Kota Payakumbuh pasca terjadinya longsor di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA regional di kawasan Payakumbuh Selatan. Sampah menumpuk di berbagai tempat di Payakumbuh, bahkan telah mengganggu aktivitas masyarakat. Jelang berakhirnya kerjasama dengan Pemko Padang, pemerintah Kota Payakumbuh mengajukan permohonan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pinjam pakai TPA regional. Selain itu juga dilakukan upaya agar kerjasama pembuangan sampah ke Kota Padang bisa diperpanjang, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di Payakumbuh. Persoalan pembuangan sampah dikeluhkan oleh Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Agam, dan Kota Bukit Tinggi. Sebab daerah tersebut sebelumnya membuang sampah ke TPA regional Payakumbuh. Seperti kita ketahui, kita memang ada perjanjian kerjasama dengan Kota Padang. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang berakhir PKS kita tanggal 3 Maret 2024. Itu sudah kita lakukan, sudah kita surati melalui surat Pak Wali Kota kita ke Gubernur untuk permohonan pinjam pakai dari TPA tersebut beserta aset-asetnya. Penutupan TPA tersebut berdasarkan Permen PU nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, masyarakat di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya mulai memanfaatkan lahan sawit untuk disisipi tanaman palawija. Hal ini bertujuan agar petani tetap memiliki penghasilan sembari menunggu hasil panen sawit. Petani di Nagari Kurnia Selatan fokus dalam pengembangan tanaman palawija seperti jagung, nenas, dan lainnya.
Hal ini dilakukan sembari menunggu hasil tanaman sawit sebagai komoditas pertanian utama di lahan masyarakat. Menurut salah seorang petani Kurnia Selatan, Zainal Arifin, refreshing tanaman palawija di lahan sawit sebagai solusi peningkatan pendapatan petani dalam masa tunggu hasil perkebunan sawit. Hal ini karena produksi sawit dapat dipanen dalam masa yang cukup panjang, sekitar 3 hingga 4 tahun sejak masa tanam. Kondisi ini berpengaruh terhadap ketahanan pangan dan peningkatan perekonomian petani. Meski demikian, refreshing tanaman palawija di lahan sawit terkendala akibat sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Untuk itu, petani berharap pemerintah dapat menyediakan stok pupuk bersubsidi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Kami menyikapi dengan peraturan pemerintah untuk agar itu ke dalam ketahanan pangan, Pak. Kami sebagai tokoh masyarakat mencontohi warga-warga kami, teman-teman kami, untuk memanfaatkan tanah-tanah yang tidur yang bermanfaat, yang telah dikerumi oleh gulma-gulma yang tidak bermanfaat. Makanya kami mencontohi untuk ketahanan pangan ke depan, kita nanamlah palawija sebagai tumpang sari, Pak. Refreshing tanaman palawija merupakan kegiatan memanfaatkan lahan perkebunan sawit untuk disisipi dengan tanaman palawija yang dapat dipanen dalam waktu singkat. Dari Darmasraya, Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Saudara, menipisnya kaderisasi untuk pelestarian adat dan budaya, Niniak Mama menggagas menjadikan Maninjau nagari adat Minangkabau. Selain tetap mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan yang masih bertahan, pihaknya akan kembali memperdalam nilai-nilai sejarah dan budaya titipan terdahulu. Niniak Mama dan alim ulama berencana menggagas nagari Maninjau menjadi nagari adat. Hal itu dari keprihatinan anak dan kemenakan yang sudah mulai mengalami degradasi moral dan sopan santun. Ketua Kerapatan Adat Nagari Maninjau, Erson Datua Rangkayo Basa, agar pelestarian nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau bertahan, pihaknya terus melaksanakan tradisi melewakan gelar imam, khatib, dan datua panungke di Masjid Ummil Qura. Hal itu menjadi ingatan kolektif pemangku adat untuk memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat ini pemangku adat dan bangunan adat yang ada saat ini sering menjadi sebatas simbol dan lambang semata. Namun nilai dan makna dari simbol kebudayaan Minangkabau itu sendiri sudah jauh dari kepribadian masyarakatnya. Agar nilai-nilai tersebut kembali menjadi wawasan dan ilmu pengetahuan masyarakat, maka harus ada gerakan pemuda adat menjadikan masyarakatnya beradat dan beragama secara konkret. Ya, harapan ke depan di Koko adanya tetap berlanjut. Tidak sah pengangkatan alun sah dilewakan namanya Datuk Penungkek kalau alun dilaksanakan di Masjid Di samping itu di Masjid Kurako juga ditetapkan menurut adat untuk pengangkatan imam khatib. Peresmian pengangkatan imam khatib istilahnya naik mimbar. Itu dilaksanakan setiap apabila dilaksanakan di saat habis salat Idul Adha. Sementara itu, Haryasmar Datua Parpatiah, penghulu suku Caniago, mengatakan melihat kondisi generasi muda jauh dari norma-norma dan nilai-nilai kesopanan, sangat dibutuhkan gerakan masih dari Niniak Mama. Melalui Kerapatan Adat Nagari bersama-sama menggagas Maninjau menjadi nagari adat. Yakin Lambo perbandingkan dengan desa-desa di Jawa Barat, dengan kampung-kampung di Aceh, dengan di Sumatera Selatan, kurang Minang masih bisa adatnya bertahan, sako-sako bertahan karena Niniak Mamanya berfungsi dengan baik, nagarinya menjalankan fungsi. Aku sini Mama menjaga sako juga sako, menjaga nagari menjaga adat. Datuk Parpatiah menambahkan pihaknya akan menyusun sistem dan program nagari adat berkolaborasi dengan pemerintah nagari dan Forkopimca Tanjung Raya nantinya. Generasi muda diharapkan dapat kembali memahami dan mengimplementasikan filosofi adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pengurus dan relawan PMI Kabupaten Pasaman Barat optimalkan kegiatan donor darah massal menjelang Ramadan dan Lebaran. Stok darah perlu ditingkatkan agar kebutuhan pasien bisa terpenuhi, serta mencarikan strategi agar kegiatan donor bisa berjalan meski dalam suasana Lebaran.
Menyikapi masih tingginya permintaan dan kebutuhan darah, PMI Pasaman Barat optimalkan donor darah massal dan donor darah mandiri. Terlebih saat bulan suci Ramadan, kegiatan donor darah tidak maksimal. Pengurus dan relawan PMI terus berupaya meningkatkan partisipasi dan pendonor melalui beberapa kegiatan, sehingga bisa mendapatkan stok darah lebih dari 4.000 kantong dalam setahun, karena permintaan terus naik sehingga perlu kerja maksimal. Kepala Markas PMI Pasaman Barat, Rida Warsa, mengatakan terakhir donor darah massal dilakukan di kantor Koramil 02 Pasaman dan kegiatan di beberapa momen kemasyarakatan. Sementara donor darah mandiri diharap bisa lebih intens di UDD PMI Pasaman Barat. PMI optimis dengan kerjasama semua pihak dan bantuan relawan dan masyarakat, kebutuhan darah bisa terpenuhi dalam kondisi apapun. Bahkan saat ini PMI juga memiliki database relawan donor darah on call yang diharapkan bisa membantu dalam kondisi mendesak. Maka ini menjelang bulan Ramadan ini kita melaksanakan mengoptimalkan kantong-kantong pelaksanaan donor darah massal, baik yang berbasis masyarakat, instansi, perusahaan maupun kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya. Seperti kemarin kita laksanakan di perusahaan PT Bakri bersama dengan TNI dalam rangka Hari Ulang Tahun Persib, dan juga di masyarakat di Sumber Agung kita laksanakan kemarin, dan ini sampai nanti menjelang hari awal puasa kita akan optimalkan tiap hari kan ada donor massal. Berarti untuk kebutuhan di bulan biasa ini atau di luar Ramadan bagaimana Pak? Dan untuk Ramadan biasanya bagaimana Pak? Kalau untuk kebutuhan ini meningkat. Tahun kemarin kita targetkan 4.000 kantong perolehan kita setahun. Dari awalnya 2022 itu hanya 2.800 kantong. Itu ternyata juga masih kurang. Saat Ramadan, PMI berusaha mencarikan upaya memenuhi stok dan menjalin jejaring di lapangan, hingga komunitas agar persoalan dan kebutuhan darah bisa terpenuhi. Hingga saat ini kebutuhan pasien masih terakomodir. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Guna mendukung pendidikan dan pariwisata berkelanjutan di Bumi Sikere, anak-anak di Mentawai diberikan pelayanan pendidikan bahasa Inggris secara gratis. Diharapkan kemampuan berkomunikasi bahasa Inggris dengan wisatawan mancanegara semakin meningkat dan bermanfaat bagi peserta didik ke depannya. Keunikan dan keindahan destinasi wisata alam, budaya, dan bahari di Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Keberadaan turis asing yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa berbeda menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda di Bumi Sikere yang berada di lokasi wisata. Menurut salah seorang instruktur bahasa Inggris Our Ocean School, Annabel Praukia, banyak generasi muda yang belum bisa berbahasa asing. Guna mendorong kemampuan berkomunikasi, generasi muda di Mentawai Our Ocean School memberikan kesempatan kepada semua kalangan untuk mengenyam pendidikan bahasa Inggris tanpa dipungut biaya di Dusun Jati, Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara. Les bahasa Inggris gratis telah dimulai sejak Januari 2024 lalu dan terbuka bagi pelajar SD hingga SMA, bahkan dewasa. Hingga saat ini puluhan peserta didik telah mendaftar dan mengikuti les bahasa Inggris yang dilakukan setiap hari Senin hingga Kamis. Materi yang diajarkan terkait pengetahuan, ejaan, dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar sehingga dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dengan wisatawan mancanegara. Tujuannya untuk membantu dan memberikan peluang kepada generasi muda untuk belajar bahasa Inggris secara gratis. Dengan belajar bahasa Inggris, mereka mampu dan bisa berkomunikasi dengan tamu-tamu yang berkunjung ke Mentawai, khususnya di Tua Pejat ini. Harapan ke depan, Our Ocean School ini bisa berlanjut, bisa berkembang, dan banyak generasi muda, khususnya anak sekolah maupun yang dewasa, bisa dan banyak yang datang belajar di Our Ocean School ini. Sementara itu, salah seorang peserta didik, Nikita Hutasoid, merasa bersyukur mendapat pelayanan belajar bahasa Inggris gratis yang membantu pelajaran dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sangat menyenangkan dan juga bisa menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Mungkin untuk kedepannya bisa membuat lapangan kerja, terus menambah pendidikan juga, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk Jumat 1 Maret 2024. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Lugiana Salsabila. Dan saya Indonesia Putra mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.